Takbir. Allahu Akbar. Nabi Muhammad. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan pada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu ya. Oke Bu Lura ini ya gitu. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu. Salam Nusantara. Ada berita buruk dari Kabupaten Purwakarta. Bupati Purwakarta menyegel sebuah bangunan yang dijadikan rumah ibadah alias gereja oleh jemaat gereja Protestan Simalungun. Berita ini sungguh menyedihkan dan sekaligus juga membuat marah sebenarnya. Yang membuat saya marah sebagai orang Islam ketika kita menonton cuplikan video penyegelan bangunan tersebut, segel, ditempel, dilanjutkan dengan teriakan takbir dan sholawat. Ini merupakan penyalahgunaan terhadap takbir dan sholawat yang bisa disebut sebagai provokasi. Karena kalimat takbir adalah kalimat khas Islam. Kemudian yang disegel adalah bangunan yang dipakai untuk ibadah orang Kristen, gereja. Provokasi itu ingin membenturkan antara Islam dan Kristen dari tindakan tersebut. Ini yang membuat marah dan berbahaya. Ini yang disebut oleh Imam Ali karamallahu wajhah sebagai kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang benar tapi tujuannya untuk kebatilan, untuk tujuan yang jahat. Takbirnya benar, salawatnya benar, tapi tujuannya jahat karena bisa memprovokasi, mengadu domba antara umat Islam dengan umat Kristen. Ini seperti halnya juga dilakukan oleh kelompok teroris seperti ISIS yang melakukan eksekusi terhadap korbannya dengan takbir. Atau seperti penggunaan takbir yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal garis keras seperti FPI ketika sweeping menggunakan takbir. Ini adalah kalimat yang benar tapi tujuannya untuk suatu hal yang jahat. Ini yang berbahaya menurut saya. Kemudian tindakan Bupati Purwakarta, Ane itu menyedihkan. Karena saya pernah ke Purwakarta, waktu itu masih dipimpin oleh Kang Dedi. Waktu itu juga Purwakarta menyebut dirinya sebagai Purwakarta Istimewa. Yang menurut Kang Dedi waktu itu kata istimewa sebelum dipakai oleh Jogja. Bagaimana Purwakarta waktu itu sangat menggeliat. Sebagai tujuan wisata ada air mancur yang luar biasa di sana. Kemudian juga pusat kesenian, pusat budaya. Dan Kang Dedi berhasil membangkitkan dan menunjukkan bahwa Purwakarta sebagai jantung kebudayaan Sunda di Jawa Barat. Investasi juga datang ke Purwakarta berkat kepemimpinan Kang Dedi. Kang Dedi juga menampilkan kearifan-kearifan lokal yang adiluhung dari kebudayaan Sunda sebagai identitas baru untuk Kabupaten Purwakarta. Dan Purwakarta kita melihat menjadi kabupaten yang sangat toleran. Ya meskipun juga Kang Dedi juga menjadi sasaran kemarahan dari kelompok-kelompok radikal, misalnya FPI yang mencoba untuk meruntuhkan patung-patung, benda-benda budaya yang dibangun oleh Kang Dedi di pusat-pusat kota.
Tapi Kang Deddy waktu itu teguh. Tapi sekarang menyedihkan melihat Purwakarta. Padahal Bupati Purwakarta ini adalah sebelumnya istri dari Kang Deddy. Purwakarta sekarang yang kita dengar hanyalah isu tentang masalah pribadi. Isu perceraian, gugat cerai Bupati Purwakarta sekarang terhadap mantan suaminya Kang Deddy. Kemudian sekarang penutupan bangunan yang dipakai untuk ibadah. Sangat menyedihkan. Padahal potensi Purwakarta sangat luar biasa. Tetapi karena dipimpin oleh orang yang bisa disebut dengan tidak layak atau tidak bisa menjaga warisan legasi dari Kang Deddy, citra Purwakarta sekarang bergeser. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Apalagi seorang bupati, kalau kita kembali misalnya kepada peraturan Menteri Bersama nomor 9 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 poin E. Tugas bupati adalah memberikan izin IMB untuk rumah ibadah, bukan menyegel, bukan menutup. Kalau ada bangunan yang belum ada izin, apa sih susahnya untuk membantu perizinan tersebut? Ini kan sekarang karena terkesan tunduk kepada ancaman kelompok-kelompok radikal yang sering menggunakan Islam, menggunakan takbir, dan itu terlihat dalam cuplikan video sebelum ini, seperti yang saya sudah ulas. Akhirnya dicari-cari kesalahan. Bangunan izinnya belum ada, sebagai rumah ibadah juga belum ada. Ini kan memang hanya mencari-cari cara. Yang akhirnya adalah bukan hanya penutupan sebuah bangunan, atau bangunan yang dijadikan rumah ibadah, dan jemaat di sana juga tidak menyebut gereja sebenarnya. Tapi adalah upaya diskriminasi terhadap hak-hak beribadah. Padahal ibadah tidak perlu izin. Ibadah adalah hak mendasar manusia yang tidak bisa direnggut oleh siapapun, termasuk oleh negara atau oleh pejabat sekalipun. Apalagi ibadah adalah urusannya hamba manusia dengan Tuhannya. Tidak perlu izin negara, tidak perlu izin pejabat. Yang harusnya kalau jemaat itu beribadah di tempat mereka sendiri, bukan di tempat umum, tidak mengganggu orang lain. Apa masalahnya? Kalau misalnya mereka melakukan kebaktian tidak di bangunan tersebut, misalnya di rumah salah satu jemaat, pasti juga akan diganggu dengan alasan larangan beribadah di rumah. Apa itu dasarnya? Gitu loh. Sementara kita orang Islam bisa mengadakan pengajian, tarawih bersama, apalagi seperti sekarang di rumah masing-masing, itu nggak ada masalah. Tapi kenapa ini kelompok-kelompok ini hanya mengganggu katakanlah orang yang berbeda keyakinan dengan kita, padahal sama-sama saudara, sebangsa dan setanah air. Karena itu apa yang terjadi di Purwakarta yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta sekarang sangat menyedihkan. Sekaligus membuat marah dan berbahaya. Ada upaya adu domba antara umat Islam dengan umat Kristen. Dengan cuplikan video tadi yang menyegel bangunan tersebut, memakai takbir dan salawat. Itu sangat berbahaya. Kemudian juga upaya diskriminasi merintangi hak ibadah umat Kristen. Seharusnya bupati yang punya kewenangan memberikan perlindungan, memberikan jaminan, memberikan izin. Apa susahnya sih memberikan izin kepada rumah ibadah? Toh itu untuk ibadah. Bukan untuk tempat kejahatan, bukan tempat untuk maksiat. Bukan untuk tempat keburukan dan lain sebagainya. Tapi itu tempat dibuat oleh umat beragama, beribadah, menyembah Tuhannya, melaksanakan kebaikan, keluhuran. Apa yang salah di situ? Ini yang menurut saya sangat menyedihkan apa yang terjadi di Purwakarta. Dan saya berharap pemerintahan yang di atas Purwakarta, Pemprov Jawa Barat, hingga juga Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri bisa menertibkan tindakan-tindakan Bupati Purwakarta itu. Sesuai dengan apa yang sudah pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Konstitusi jelas
memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan dan agamanya itu. Maka tidak boleh tunduk pada kesepakatan, apakah namanya kesepakatan FKUB atau apapun. Karena itu sudah jaminan dari konstitusi. Dan ini yang perlu ditegakkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.